Sebenarnya sih akan lebih mudah buat saya ngejelasin doang pengertian revolusi industri keempat berikut solusi buat kita bertahan hidup di tengah era ini. Tapi kayaknya bakal biasa-biasa aja, dan biasa itu membosankan guys. Karena kalau bisa, kita semua nggak cuma punya kemampuan bertahan hidup, namun lebih dari itu yaitu berkreasi sebagaimana seharusnya kita diciptakan sebagai manusia berakal budi. Nah, makanya kita bakal bawa pembahasan ini jauh lebih dalam lagi sampai core of the core ya. Yang artinya, saya nggak hanya akan ngejelasin mengenai revolusi industri 4 aja, tapi apa yang mencetuskan revolusi industri itu sendiri. Masa dimana mungkin manusia akan dalam tanda kutip diperbudak oleh robot, bahkan mungkin sampai masa depan kita selanjutnya dimana manusia mulai berevolusi lagi menjadi makhluk yang sangat intelek. Era dimana manusia mencari sumber energi baru di planet-planet lain, yang nantinya akan membuat manusia mempertanyakan arti dari hidup saat manusia masa depan mulai menemukan cara untuk hidup abadi. Karena idealnya setelah selesai nonton video ini, mungkin kamu akan dapat paradigma baru yang bakal menghemat waktumu di masa depan hingga 10 tahun, atau bahkan mungkin bisa saja 50 tahun ke depan. Well, who knows? Are you ready? Nah, ini dia. Wait, kayaknya kita sedikit salah tanggal dan lokasi nih. Nah, ini baru bener nih. Kalau di peradaban sekarang kalian pegang gadget sebagai survival kit kalian, di zaman batu dulu pegangnya gadget-gadget multifungsi yang dibikin pakai batu guys. Bisa buat bikin makanan atau bisa juga buat nimbuk dino. Karena di zaman prehistorik dulu, kalau keluar gua pilihannya antara makan atau dimakan. Ya, intinya ini adalah era society 1 di mana kondisi sosial manusia saat itu masih tergolong primitif dan hidup berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan. Terus lanjut ke zaman perunggu, di mana bangsa Sumeria berhasil menemukan cara yang lebih efektif untuk membuat gadget dengan cara melebur perunggu. Dengan penemuan baru perunggu ini banyak sekali gadget-gadget baru ditemukan. Dan di era ini kondisi sosial mereka sudah semakin pintar dan mulai bisa bercocok tanam dan tinggal menetap. Inilah perkembangan manusia yang disebut Society 2.0. Era ini terus berlanjut cukup lama sampai akhirnya ditemukanlah mesin uap pada tahun 1800-an. Yang artinya dimulailah revolusi industri yang pertama, di mana efisiensi pekerjaan semakin baik berkali-kali lipat karena adanya mesin. Dan kondisi ini membuat kondisi sosial manusia di era itu juga berkembang. Jika sebelumnya semua orang bertani dan bercocok tanam, kini mulai beralih ke industri. Itulah yang memulai tahapan Society 3.0. Sejak adanya revolusi industri 1 dan Society 3, paradigma manusia pada era itu benar-benar mencapai tahap keemasan. Sehingga selanjutnya pada awal tahun 1900-an ditemukanlah tenaga listrik. Jelas dari penemuan ini efisiensi produksi meningkat lebih jauh lagi dan melahirkan revolusi industri 2.0. Sejak ditemukannya tenaga listrik, tidak butuh waktu lama untuk berpindah ke revolusi industri 3.0, karena diciptakannya komputer yang semakin populer pada tahun 1970-an. Sejak saat itu peradaban manusia mulai didigitalisasi sehingga menjadi jauh lebih efisien lagi dari sebelumnya. Dengan adanya komputer dan otomatisasi mesin, berubah pula lah gaya hidup manusia pada era 80-90-an yang melahirkan Society 4.0, di mana manusia mulai bergantung pada teknologi informasi dalam berbagai jenis aspek pekerjaannya. Dan tanpa perlu waktu lama, seperti yang bisa kita tebak selanjutnya, revolusi industri 4 lahir berkat ditemukannya internet, yang akhirnya mencetuskan Internet of Things di mana kini berbagai perangkat di dunia bisa terjalin menjadi satu, yang akhirnya terus berkembang menjadi Big Data. Terdengar familiar bukan? Ya, inilah era kita saat ini. Jadi bisa dibilang saat ini kita berada pada era revolusi industri 4 dan Society 4 secara bersamaan. Dan kita akan lebih lama ngobrol di era ini sebelum lanjut ke masa depan, supaya kita sama-sama bisa belajar cara bertahan dan berkembang di era yang kita tinggali saat ini. Era di mana kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh kombinasi dari semua revolusi industri sebelumnya, yaitu listrik, komputer, mesin, internet, big data, dan baru-baru ini mulai diambil alih oleh AI dan robotik untuk menyongsong revolusi industri selanjutnya.